Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Siti di channel YouTube Siti Nurwakidah. Channel ini banyak berisi video-video materi pembelajaran, terutama materi pembelajaran SD kelas 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti untuk sama-sama belajar operasi hitung campuran bilangan cacah dan soal cerita sehari-hari yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, operasi hitung campuran, soal cerita, dan latihan soal. Ya. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jadi kita bisa kerjakan dari yang sebelah kiri. Ya, jadi kalau ada operasi tambah dan kurang, maka yang dikerjakan duluan yang di kiri. Seandainya tambah yang di kiri, maka tambah duluan, baru kemudian kurang. Tetapi seandainya kurang yang di sebelah kiri, maka kurang duluan dikerjakan, baru tambah. Kecuali jika terdapat soal dalam tanda kurung. Ya. Nah, operasi dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan contohnya. Untuk perkalian dan pembagian juga sama, ya, memiliki kedudukan yang sama. Ya. Jadi, jika ada kali dan bagi, maka kita kerjakan dari urut dari kiri. Ya. Jika kali ada di kiri atau di depan, maka kali duluan, baru kemudian bagi. Jika bagi yang ada di depan, maka kita kerjakan duluan bagi, baru kemudian kali. Kecuali, ya, terdapat soal dalam tanda kurung, ya, maka soal dalam tanda kurung tersebut, ya, operasi dalam tanda kurung tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Berikut contoh operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Untuk selanjutnya, operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, jadi ini sudah campuran semuanya, ya. Maka yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Jadi kalau ada satu operasi ada kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Ya. Lalu yang kedua, kali atau bagi. Ya. Kali atau bagi. Ini, ya. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Jadi kalau ada bagi, kali, tambah, kurang, maka kali atau bagi tersebut. Tapi yang duluan yang mana? Yang di sebelah kiri, ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini pun dikerjakan urut dari kiri, ya. Berikut ini lagu yang bisa membantu mengingat aturan atau urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Silakan diikuti. Mari kita kerjakan perhitungan campuran.
Jadi anak-anak itu tadi lagunya, mudah-mudahan dengan lagu tersebut lebih mudah mengingat kembali aturan dalam operasi hitung campuran bilangan cacar. Berikut ini kita sama-sama simak beberapa contoh operasi hitung campuran dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ada tambah ya, ada kali, kemudian ada kurang dan bagi dalam tanda kurung. Karena bagi dalam kurung maka bagi dikerjakan terlebih dahulu, tetapi posisinya di belakang akan tetap di belakang. Ya, disalin dahulu yang depan, kemudian dikurangi 50 hasil dari pembagian 1.500 dibagi 30. Lalu ada tambah kali dan kurang. Kita kerjakan dahulu yang kali. Ya, 250 kita tulis dulu, kemudian ditambah hasil perkalian dari 40 kali 150 yaitu 6.000 dikurang 50. Tinggal tambah dan kurang sehingga dikerjakan dahulu yang tambah. 250 tambah 6.000 yaitu 6.250. Kita kurangi dengan 50 hingga hasilnya 6.200. Ini contoh yang kedua, ada kurang, ya, bagi, tambah, dan kali. Ya, kita kerjakan kali atau bagi terlebih dahulu, ya, urut dari kiri. Tetapi ini bisa bersamaan dikerjakan ya, bagi dengan kali karena masing-masing ya. Jadi yang depan kita salin dulu 1.500 dikurangi hasil dari dalam pembagian ini 400 dibagi 50 yaitu 8 ditambah dengan hasil 200 dikali 5 yaitu 1.000. Ya, tinggal kurang dan tambah, maka dikerjakan dahulu yang depan ya. 1.500 dikurangi dulu dengan 8 yaitu 1.492 ditambahkan dengan 1.000. Hasilnya jadi 2.492. Bagian yang berikutnya adalah menyelesaikan soal cerita. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kita harus pahami dulu soal cerita dengan baik. Ya. Tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Ya, kira-kira diapakan, ditambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Kemudian hitunglah tadi ya kalimat matematika yang telah kita buat. Contoh ya. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, penyelesaiannya ya untuk kalimat matematikanya kita bisa susun. Yang pertama ada 12 kantong permen, di mana setiap kantong permen berisi 36 bungkus permen, artinya dikali 36. Nah, kesemuanya itu dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Nah, berarti berikutnya adalah dibagi 27. Sehingga kalimat matematika yang bisa kita susun adalah 12 dikali 36 dibagi 27. Ini sudah operasi hitung campuran, bisa kita hitung ya dari depan. Jadi kita hitung dulu 12 dikali 36. Ya, hasilnya 432, kemudian dibagi dengan 27. Hasilnya 16. Jadi banyak permen yang diterima teman Mita adalah 16 bungkus permen. Nah, berikut ini ada latihan soal yang bisa kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, tentukan hasil dari 9 dikali 26 dikurang 6 bagi 5. Ini dari sini yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung ya. Jadi harusnya 9 dikali
hasil dari 20 kurang 6, yaitu 26 kurang 6 maksudnya. Jadi 9 dikali 20, kemudian dibagi 5. Ya. 9 dikali 20 itu 180, kemudian kita bagi 5, jadi jawabnya 36. Betulkah? Jawabannya 36. Betul. Berikutnya. Hasil dari 1500 ditambah 2125 dikurangi 225 ditambah 3005. Ini kalau secara urut kita kerjakan, ditambah dulu ya. Maka 1500 ditambah 2125 yaitu 3625. Ya, kemudian dikurangi 225 ya, 2225 ditambah 3005. Ini dikerjakan terlebih dahulu yang kedua, ya, yang bagian kedua yaitu dikurang dulu, ya. 3625 dikurangi 2225, hasilnya 0, 0, 6 dikurangi 2 yaitu 4, 3 dikurangi 2 yaitu 1. 1400 ditambah 3005 sama dengan 5, 0, 4, 4 ya, 4405. Ya, kita lihat apakah betul jawaban kita. Selanjutnya, dalam kurung 104 ditambah 40 dibagi 6 dikali 8 kurang 5. Dalam kurung juga. Kita kerjakan yang dalam kurung yang pertama, 104 ditambah 40 yaitu 144 dibagi 6 dikali, dalam kurung yang kedua bisa dikerjakan. 8 dikurangi 5 yaitu 3. Sekarang ada bagi, ada kali. Yang kita kerjakan duluan adalah yang dibagi. 144 dibagi 6 yaitu 2, 4 ya. Dikali 3. Hasilnya 72. Apakah betul jawaban kita? Selanjutnya, soal cerita, seorang pedagang telur mula-mula mempunyai 120 butir, kemudian dijual sebanyak 75 butir. Pedagang membeli lagi sebanyak 65 butir. Berapa butir telur pedagang sekarang? Nah, ini kita susun dulu kalimat matematikanya. Awalnya punya 120 butir. Nah, ini 120 butir sebagai awal. Dijual. Kalau dijual berarti berkurang ya. Dijual 75 butir berarti dikurangi 75. Kemudian membeli lagi berarti bertambah lagi telurnya. Bertambah 65. Ini kalimat matematikanya. Kemudian kita hitung. Pertama dikurangi dulu. 120 dikurangi 75 yaitu 45, betul? Ya. Kemudian ditambah 65. Sama dengan 110. Apakah betul jawaban kita 110? Soal berikutnya, ya. Koperasi sekolah mempunyai 8 buah spidol dan 11 pak spidol, yang setiap pak berisi 12 spidol. Kemudian 15 orang siswa membeli spidol di koperasi tersebut sama banyak. Jika di koperasi tersebut tersisa 5 buah spidol, berapa spidol yang dibeli setiap siswa? Kita lihat kalimat matematikanya, kita susun dulu. Ya, awal muasalnya ada 8 spidol, ditambah 11 pak yang isinya 12, jadi 11 dikali 12 ya. Ini adalah jumlah spidol yang tersedia di koperasi. Kemudian dibeli oleh 15 orang anak, dibeli oleh 15 orang siswa, yang membeli masing-masing sama banyak. Jadi dikurangi 15, dikali, anggap aja A ya. Nah, jadi masing-masing membeli sejumlah A. Itu sisa spidolnya kemudian menjadi tinggal 5. Ya, di sini A berarti adalah jumlah spidol yang dibeli setiap anak. Dibeli setiap siswa. Ya. Nah, kita coba hitung. Yang pertama, kita hitung dulu 8 ditambah dalam kurung ini. 11 dikali 12, 132.
dikurangi 15 dikali A atau 15A, ya, A-nya ada 15, sama dengan 5. Ya. Kemudian, kita jumlahkan 8 tambah 132 itu 140, dikurangi 15A sama dengan 5. Kita pisahkan, kita pindahkan yang angka dengan yang angka, ya. Jadi kita pindahkan 5-nya ke kiri, karena pindah, ya, maka yang tadinya positif menjadi negatif 5 atau dikurang 5. Sama dengan, nah, negatif 15A-nya kita pindah ke kanan, ya, karena tadinya negatif menjadi positif 15A. Nah, 140 dikurangi 5 itu 135, itu sama dengan 15A. Sehingga setiap A adalah 135 dibagi 15. Jadi A, ya, sama dengan 9. Apakah betul? Jawaban kita. Terima kasih untuk perhatian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.